Aduh, mana ini pengantennya nih? Acara udah siap. Venue aneh banget nih kayak gini nih. Mana ada venue nikahan begini? Apalagi ada tulisannya observe ini. Ya ampun. Ini saya udah ke 3 distrik, 3 negara, 3 lokasi, 3 kabupaten. Yang ini nih yang paling lambat banget nih. Mana ini? Aduh, lama banget. Saya mending keluar dari KUA. Astagfirullahaladzim. Pak Daib. Apa ini? Saya mau kawin, Pak. Gak mau, kamu telat. Saya pengen gini. Tuh, Pak, aurat saya keluar. Saya mau nikah, Pak. Calon saya nggak ada. Calonnya mana? Nggak ada. Tolong. Saya nggak bisa. Kalau nggak ada calon, saya nggak bisa nikah. Tolong, Pak. Pak, ini prosedur dari negara dan agama, Pak. Nggak bisa. Bapak Sorry. Bapak bodinya, Pak. Bapak jadi calon saya aja, Pak. Kebetulan saya punya anak, Iya, Pak. tapi nikahnya di Jerman mau? Enggak, Pak. Jadi Nggak mau. Nggak. Saya nggak bisa. Sorry. Pak, saya udah bagus-bagus sih, Pak, tuh, Pak. Tuh, Ini jam berapa? Kamu nggak bisa lihat jam berapa nih? Iya, Pak. Maaf, Pak. Tuh, saya udah bagus-bagus gini nih, Pak. Tuh. Saya habis ini harus nikahin di Australia. Respon dong, Pak. Ini tuh udah bagus ini, Pak. Tuh, saya udah pakai ATR bagus gini, Pak. Nggak bisa. Saya pokoknya harus pergi nih. Saya mau kawin. Tolong, Pak. Ya kamu baju bagus tapi nggak ada calon untuk apa? Iya, cariin, Pak. Siapa? Saya udah bagus-bagus. Bapak tahu Kan nggak nih? saya dari mana, bilang saya punya anak. Pak? Pak. Kamu mau? Enggak, Pak. Oh enggak. Iya. Yaudah. By the way, sebelum saya pergi, Iya. saya mau tahu baju kamu dari mana sih? Wih. Kok bagus? Jelas dong, Pak. Lihat tuh. Sih? Tuh, lihat. Bagus ya. Ini attire bar by Mahardika Professional Makeup Artist. Keren. Bapak mau jadi pengantin lagi nggak kayak saya nih? Kok saya jadi mau nikah lagi sih? Boleh, Pak. Saya izin dulu ya ke istri kedua. Istri kedua, Pak. Bapak mau yang ketiga, Pak. Berarti, Pak. Iya rencana sih. Iya, boleh, Pak. Makanya saya mau survei dulu. Iya, Mungkin ini alamatnya di mana ya? Alamatnya- Atau saya bisa hubungi kemana ini? Bisa. Bapak saksiin aja abis ini. Saya mau invite yang punya Mahardika Professional Makeup Artist, Pak. Tapi kayaknya saya nggak bisa ikut di sini. Iya. Saya harus lihat di mana nih abis ini. Nih, Kalau di nggak sini, bisa. Pak. Di depan sini, Pak. Barang Nggak penonton bisa. yang Saya lain. kan harus nikahin ini ke Australia. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya, Pak. Nggak bisa. Saya harus lihat di mana kalau ini udah tayang. Di observe, Pak. Oh, Saksikan oke. terus, Pak. Subscribe ya, Pak ya. Iya, aman. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya belajar gimmick lah ya. Kembali lagi di Observe. Program yang memberikan informasi untuk para calon pengantin biar tahu vendor-vendor mana yang berkualitas, vendor-vendor mana yang bisa membantu acara pernikahannya menjadi lancar. Observe masih disponsori oleh Jasmine Snack, Season.in dan juga Jiwa Studio Visual. Saya hari ini udah jadi pengantin nih. Kita pengen tahu nih, menggali dari kemarin sudah ada MC, sudah dari tari. Hari ini kita mau invite salah satu mua profesional yang dari ujung ke ujung Banten ini sudah luar biasa. Wah, mari kita invite, ini dia. Mahardika Professional Makeup Artist. Hai. Halo Kak, sehat? Wow. Kakak duduk. Siap. Kak Mahardika, Iya. sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, ini aku tadi sebelum tag ini udah banyak nih. Coba ada yang mau nanya dong tentang Mahardika, boleh gitu. Akhirnya terciptalah semua pertanyaan yang akan kita tanyakan. Yang pertama nih Kak, Mahardika ini nama asli atau nama julukan atau nama usahanya? Kasih tahu dong buat yang belum tahu nih, Mahardika itu apa sih gitu. Oke, terima kasih Kak Ewa. Mungkin sebelumnya aku hari ini senang banget ya, karena ini bener-bener yang aku tunggu-tunggu banget bisa diundang ke Observe. Ini program yang lucu banget buat teman-teman yang lagi cari vendor. Ini banyak info-info menarik juga di Observe. Akhirnya hari ini diundang juga. Luar biasa. Untuk tadi pertanyaan dari Kak Ewa,
Kalau untuk Mahardika sendiri sih memang banyak sih Kak yang nanya kayak gitu. Iya. Ini Mahardika bener nggak sih namanya asli nggak sih? Takut ini namanya palsu, cuman mengada-ngada bukan nama asli. Jujur Li, itu bener-bener nama asli aku banget. Oh, dari Jadi nama asli. nama aku tuh emang Yudi Prastia Mahardika. Mungkin teman-teman atau teman-teman vendor yang udah kenal aku dari lama taunya namanya Yudi Kak. Oh, gitu. Cuman memang awalnya itu aku namanya bukan Mahardika gitu, Yudi Prastia Makeup awalnya. Waktu itu aku tahun di 2016-17 gitu. Setelah 2018-19 akhirnya aku pilih Mahardika itu menurut aku karena memang namanya bagus ya. Menurut aku rasa nama ini kayaknya cocok nih di bidang seni gitu. Karena kebetulan juga nama aku juga dan nama asli aku, jadinya akhirnya terciptanya Mahardika Mua seperti itu. Oke, betul. Jadi pertimbangannya dari memang nama pribadi, cuma mengandung nilai jual kali ya. Iya, Lebih betul. bagus. Oke. Terus kalau dari Mahardika sendiri bergeraknya di bidang apa fokusnya gitu loh? Kalau untuk bergeraknya di bidang apa, aku awalnya memang makeup artis Kak, makeup gitu. Karena memang basically mamaku juga itu seorang makeup artis dulunya, perias. Karena aku emang aslinya orang Jawa ya. Jadi di Cilegon atau di Serang ini, aku baru 8 tahun. Terus karena itu udah menjadi hobi aku dari kecil. Ketika aku waktu kecil itu udah suka banget makeup penasaran. Sebenarnya mamaku juga nggak ngajarin ya, maksudnya nggak akan ngajarin dan nggak pernah ngajarin. Cuman memang rasa penasaran aku yang kuat banget nih tentang makeup. Akhirnya aku belajar otodidak di YouTube. Terus aku waktu itu ngeliat konten-konten di sosial media. Waktu itu aku masih SD SMP sih Kak. Jadi istilahnya kalau aku tahu makeup itu bisa dibilang dari SD ya. Karena memang aku dulu SD itu udah hobi makeup aja, zamannya nggak ngerti blush on itu kan warnanya merah, aku dulu ungu banget di pipi ya, itu pernah banget, aku masih inget banget itu SD, dan pernah kepergok juga makeup-makeupan sama teman-teman, itu pasti SD banget Kak, itu aku bawa makeup ke sekolah, terus juga kebetulan di SD aku tuh ada marching band, kadang kalau misalkan untuk guru-guru kalau ada event marching band itu suka nyuruh aku untuk makeup sama hijabin. Itu sekitar 2015-16 dulu zamannya hijab yang berlayer-layer itu Kak. Itu aku udah bisa dulu. Itu 2016 itu masih aku SD sekitar SD SMP kelas 1-an lah. Itu udah bisa ngehijabin juga. Nah, akhirnya dari situ ketika aku pindah ke sini, itu aku SMP kelas 3 pindah ke Cilegon. Akhirnya aku masuk di SMK. Dan salah satu SMK itu ada jurusan tata kecantikan Kak, gitu. Tapi aku bukan jurusan kecantikan. Loh, apa tuh? Aku jurusannya administrasi perkantoran. Kerja kalian apa? Karyawan perusahaan? Ah, mana enak karyawan perusahaan? Jadi aku bukan jurusan tata kecantikan. Awalnya memang iya niatnya mau tata kecantikan, cuman memang ada beberapa hal yang kayaknya nanti kalau misalkan mindset orang-orang tuh kalau misalkan cowok di make up ya pasti mindsetnya udah negatif, dan kita itu akan mungkin dari keluarga aku tuh kayak kamu bakal dibully nih, kamu bakal diomongin nih. Sebenarnya aku sendiri awal itu udah dari kecil itu udah istilahnya kebal lah yang namanya diomongin lah, inilah itulah, udah kuat lah ya. Sebenarnya aku pun nggak masalah kalau misalkan kayak gitu, cuman karena kita istilahnya ikut orang tua ya udahlah, akhirnya aku nurut, aku masuk administrasi perkantoran waktu itu. Terus tetap aja ya kalau passion tuh susah, kita mau gimana tetap aja kalau kita nyamannya seperti itu pasti kan kembali lagi ke situ kan. Iya udah melekat banget nih makeup sama aku. Akhirnya ketemu sama guru aku, itu kebetulan aku masuk waktu itu ikut paduan suara Kak, dan pembimbing paduan suara itu Pak Rudi. Pak Rudi itu adalah kepala jurusan tata kecantikan kulit dan rambut di SMK aku, dan juga pria senior Cilegon waktu itu tuh terkenal banget. Bentar, ini aku mau nanyanya gini loh, kalau Mahardikanya itu berdiri sejak tahun berapa? Nah, waktu SMK ini tahun berapa? Karena aku pengen nanya, usia Kak Yudi tuh berapa sih? Iya, usia aku baru kemarin banget nih, aku masih 21 tahun. Iya, sama ya. Beda tipis lah ya, beda tipis ya. 21 tahun, jadi waktu SMK itu sekitar aku umur
16 tahun, 17 tahunan ya kayak itu udah makeup Iya. gitu. 21 tahun itu aku 13 tahun yang lalu. Iya, sabar. Oh, baru Iya, 21 tahun. aku baru 21 tahun sih Kak. Berarti kalau kemarin tanggal mulai 7. selesai sekolah dan belajar sampai apa ya namanya mengikrarkan nama Mahardika itu tahun berapa? Mahardika itu mungkin ketika aku pas lulus SMK kali ya, itu sekitar tahun 1920-an. Tahun 2019-20 waktu COVID. Oh, Waktu COVID banget, yang kita nggak bisa ngapa-ngapain, yang waktu kita bener-bener stay at home, nggak bisa kemana-mana, resepsi di mana-mana itu nggak boleh dan dibatasin. Nah itu aku kayaknya sih mulai itu aku mau rebranding aku nih, gimana caranya ya biar aku tuh punya orang yang akan mengenang dengan nama aku gitu. Jadi aku kepikiran lah, oh ya udah mungkin nama aku bagian dari nama aku nih akan membuat branding aku mungkin lebih kuat kali ya gitu. Dan alhamdulillah rezeki juga mungkin pastinya aku terima kasih sama orang tua aku ya Kak yang udah memberikan nama itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang akhirnya terciptalah atau dikenalah sama orang-orang banyak itu nama Mahardika. luar biasa. 2019-2020 ya tadi ya. Sekarang baru 2023. 2023. Ini kan waktunya singkat tapi luar biasa loh. Insya Allah, alhamdulillah. Sudah melejit ya gitu kan. Kalau di sini perjalanan kan itu nggak mulus-mulus aja nih. Gitu Pastinya kan? dong. Bisa share nggak pengalaman pahitnya sebelum atau baru merintis dengan sekarang saya bilang sudah bisa dibilang sukses lah. Gitu. Amin. Boleh cerita nggak pengalamannya? Kalau untuk pengalaman pastinya itu banyak banget ya Kak ya. Aku karena ngerasa sendiri sih sampai sekarang tuh kayak memang masih di fase yang nggak nyangka sih bisa berada di tahap yang sekarang. Iya. Karena memang kalau dibilang perjuangan, strugglingnya kita tuh ngerasanya tuh bener-bener waktu itu, apalagi aku orangnya memang yang mandiri ya Kak ya. Yeah. Dari kecil tuh emang suka udah jualan, suka wirausaha, suka cari duit, istilahnya seperti itu. Pastinya banyak banget pengalaman yang udah aku rasain, mulai dari mungkin makeupnya jauh. Aku pernah tuh Kak makeup di daerah Cilegon juga yang naik gunung dan itu jadi kita akses jalan itu hanya bisa pakai motor dan itu harus naik ojek. Ya. Dan nggak bisa kita bawa motor sendiri karena memang tanjakan jalannya tuh kayak gini Kak. Gini, itu kalau nggak salah di daerah Suralaya. Aku pernah makeup di situ. Oh iya. Jadi waktu itu makeupnya aku waktu itu masih naik motor Kak. Aku dulu makeup satu lokasi, dua lokasi. Aku masih belum punya mobil, masih naik motor, masih nge-grab. Orang bilang Mahardika mah apa sih cuma numpang doang sama ini gitu kan. Cuman bisa ini doang, itu doang gitu kan. Akhirnya apa sih itu menurut aku sebagian dari cerita aku yang mungkin membawa aku sampai sekarang. Jadi kalau misalkan dulu itu sampai pernah dibayar borongan 100.000 tuh makeup berapa orang, 150.000 10 orang Kak dari zaman itu gitu kan. Cuman kan kita gimana ya kalau untuk proses kita pastinya harus terima proses itu. Kita juga harus berprogreskan gitu. Dari mulai di cancel klien, aku pernah dulu waktu memang kalau aku sebelum ada galeri itu untuk fitting itu memang di rumah aku Kak, karena memang kebetulan rumah aku di perumahan ya. Tahu sendiri kan kalau perumahan tuh sempit ya, jadi aku nih tempat aku cuman 3x3 sepetak doang dan waktu itu udah kelihatan dapur. Jadi awal itu udah fitting, tahu-tahu besok kan maaf cancel ya soalnya udah dapat dari pengantin laki-laki, udah dapat dari saudara nih untuk riasannya. Nah dari situ mungkin apakah aku harus berprogres untuk gimana ya? Akhirnya aku beraniin diri waktu itu untuk sewa tempat awalnya. Jadi banyak banget sih sampai aku di hari H itu ada komplainan juga dari saudara karena mungkin kalau misalkan untuk pengantin pengen muanya ini aku sama aku dari awal, cuman kadang memang ada saudaranya yang juga sama-sama perias. Nah itu juga kan kalau misalkan bentrok ya. Bentrok dan suka kadang kitanya nggak salah apa-apa, kitanya jadi bahan omongan, kita cari kesalahan-kesalahan itu sering banget sih Kak aku alamin. Ngerasain ya itu ya. Ngerasain itu fase-fase yang kayak kita dibanding-bandingin sama vendor lain, dibanding-bandingin sama mua lain. Cuman kalau untuk tipikal aku sendiri,
orangnya ya udah bodo amat dan aku nggak akan peduli orang mau ngomong apa gitu kan. Jadi aku fokus sama upgrade atau kualitas diri aku apa nih yang kalau kita ngomongin orang atau mungkin kita ngurusin urusan orang kan nggak ada habisnya juga ya kayak. Jadi kalau aku sendiri sih kayak ya udahlah kita fokus aja, aku fokus sama upgrade aku harus gimana nih biar aku lebih bagus lagi, aku upgrade make up, aku upgrade skill aku untuk attire juga, aku lihat-lihat pameran, aku lihat-lihat dari sosial media, kursus sana, kursus sini, itu juga suatu perjuangan juga sih Kak. Jadi kalau dianggap sekarang itu, ya aku nggak nyangka, tapi ya tetap di belakang itu pasti ada perjalanan yang nggak mulus dan nggak mudah untuk dilewati. Menarik nih, maksud gue luar biasa sih struggle-nya ya. Di titik atau di tahun berapa lah kalau diingat kata-kata yang paling pernah diterima, menyakitkan, tapi itu yang membuat memacu. Ingat nggak kata-kata apa yang paling bikin sakit di luar tadi kan? Oh Mardika ya teman numpang lah inilah gitu. Yang paling teringat. Karena memang gini sih Kak, jadi sedih ya. A few moments later. Rasain itu kan kalau kita di wedding itu susah banget ya Kak. Apalagi zaman aku waktu merintis. Itu susah banget untuk kita berjuang gitu kan. Kita bisa bertahan. Dulu aku sampai apaan sih mua baru kemarin sore istilahnya gitu kan. Mua baru kemarin sore yang kayak nggak bisa apa masih anak-anak gitu ngapain gitu kan waktu itu. Tapi aku ngerasa kayak oh ya udah gue bisa nih gitu. Jadi aku ngerasa kalau misalkan omongan-omongan kayak gitu tuh udah nggak usah didengerin sampai benar-benar aku bikin sedih banget itu tuh. Aku tuh ngerasa gitu kan. Pakai lagi gimmicknya. Boleh. Iya, jadi aja apa-apa. Biar ratingnya naik. Kalau bisa gulung-gulung sini ya. Takut banjir nantinya. Gitu. Jadi aku ngerasa kayak zaman dulu aku masih makeup pagi naik motor. Aku tuh pernah ngerasain kayak hampir jatuh karena aku dulu makeup di sini, tas makeup aku di belakang, ring light, kamera. Aku belok tuh susah kayak naik motor. Susah banget naik motor tuh sampai hampir jatuh. Aku rasa apa ini perjuangan aku ya sampai kayak gitu kan. Aduh ya ampun. Jadi banjir banget. Aku rasa ya itu sih perjuangan aku yang sampai sekarang tuh yang susah banget dilupain. Tapi dari sisi situ aku bisa mengambil kebijakan kalau misalkan pastinya kita menuju semakin lebih baik tuh nggak ada jalan yang mudah, pasti ada batu, ada kerikil yang akan membersamai kita lah untuk maju ke depan gitu. Tapi dari situ sih yang membuat aku sampai sekarang, aku bersyukurnya itu sih Kak. Kalau tanpa kayak adanya kayak gitu, pasti nggak akan seperti sekarang sih. Setuju, betul. Gitu. Luar biasa sekali lagi. Struggle-nya ya. Banyak banget struggle-nya. Siap. Apalagi kita kan kalau di wedding kan di depan orang ya. Aku pernah waktu itu masih ya awal kan mulai dari makeup dan baju. Terus kalau untuk pengantin kan banyaknya Kak, paketan dong biar gampang kan paketan gak mau gitu. Ribet ya. Gak mau ribet. Akhirnya aku lah ketemu. Aku bikin paketan tuh ke awal-awal. Maketin sama A, B, C. Terus aku pernah sampai ditipu vendor. Aku pernah sampai aku lagi make up ceritanya. Terus karena itu bukan dekor aku ya. Jadi aku lagi make up tuh digedor-gedor. Kak ini gimana tenda, Kak ini gimana dekor, Kak ini gimana piring kurang ini segala macemnya. Itulah resikonya kita paketan all in tuh seperti itu Kak. Gitu akhirnya aku banyak dikecewain vendor, aku banyak tadinya aku makeup attire, cuman kok yang di highlight ini aja, ya kok kayak kelihatan banget vendor itu nggak netral atau gimana gitu kan Kak. Akhirnya ya udah gue bisa nih buka sendiri, gue bisa nih punya dekor gitu kan. Gitu dari situ sih kalau aku emang tipikal orangnya yang nggak mau kalah. Aku tuh orangnya ini kompetitif banget. Jadi kalau aku sih bukan dikatain orang semakin down, tapi aku bisa buat itu semua menjadi motivasi aku. Kalau aku tuh bisa lebih dari lo gitu kan. Aku bisa nih lebih dari lo gitu. Dari situ akhirnya kalau kita fokus sama perjuangan kita fokus sama upgrade diri kita fokus sama diri kita upgrade dan update terus.
aku mungkin terus maju tuh nggak kerasa Kak, kayak misalkan pas kita lihat ternyata kita udah terlampau jauh ya gitu Iya, sama yang meninggalkan yang terfokus awal ngomongin kita tuh. Jadi kita fokus nih, fokus apa namanya? Dengan Fokus untuk usaha terus sendiri usaha dulu. sendiri, terus kita upgrade, terus update terus. Pas kita lihat yang dulu ngomongin aku ternyata terlampau jauh ya gitu, karena kita fokus sama diri kita nih. Kita upgrade, jadi kita abaikan omongan orang yang negatif. Kalau bisa kita berproses dan kita jadikan motivasi untuk kita lebih baik lagi sih ke depannya. Luar biasa. Siap. Berarti Kak Yudi ini menganggap saingan di dunia ini fair-fair aja ya? Iya. Apalagi tadi positif vibe sekali gitu kan, kalau saya dengar saingan itu ya dianggap pemacu untuk jadi lebih baik, sampai Iya. yang lain ketinggalan karena kita fokus Sama memperbaiki diri kita. Gila. Gitu sih. Oke, aku mau tanya nih, MUA itu kan bagian terpenting untuk sebuah acara ya. Nggak mungkin kalau di acara nikahan itu pengantinnya nggak bagus, hasil makeupnya segala macam. Ada nggak klien yang minta makeup di luar dari ciri khas Mahardika? Aku yakin karena setiap MUA itu pasti kan punya entah tonnya Signature sendiri, ya, signature-nya. ciri khas. Nah, itu ada nggak atau tetap Kak Yudi mengarahkan atau memberikan masukan yang terbaik untuk pengantin? Kalau untuk itu sih sebenarnya dari mungkin perhitungan 100%, tapi tetap aja sih Kak ada yang request. Mungkin tapi dalam catatan atau dalam kurung requestnya masih wajar sih Kak. Karena gini, benar sekali yang dikatakan Kak Ewa tadi, kalau untuk makeup itu adalah hal yang paling penting menurutku juga benar juga. Karena apa? Dengan makeup di hari H itu bisa menentukan mood kita, mood pengantin. Sedangkan mood pengantin kan di hari H deg-degan. Mana sih Kak pengantin yang nggak deg-degan kalau mau akad ya kan? Pasti semua deg-degan, pasti semua takut, semua gelisah gitu kan. Dan menurut aku makeup itu yang bikin mood itu akan berubah. Yang pertama sih biasanya ada yang request, aku pernah sih beberapa kali request, cuman requestnya mungkin ya dari feed aku, mungkin biasanya aku selalu tanyain Kak, setiap pagi sama klien aku sebelum makeup itu aku selalu tanyain, kalau misalkan makeup pengantin aku selalu, Kak sebelumnya sudah ada template-nya nggak atau mau request look seperti apa? Karena kebetulan gini Kak Ewa, aku juga kalau untuk belajar nggak dari satu guru, jadi aku bisa insya Allah bisa nyerap ilmunya lah, misalkan mau request seperti apa. Dan kebanyakan kan memang kalau untuk aku dari gak satu guru kan signature-nya beda-beda nih. Aku beberapa kali kayak misalkan, Kak aku mau request look-nya gini. Jadi pengantin tuh udah punya, udah screenshot fit aku. Biasanya aku lipstiknya mau ombre ya Kak, aku mau full lips Kak, aku mau look matanya bold ya Kak, aku mau wings eyeliner ya Kak. Seperti itu sih aku pasti tanyain sih Kak pagi-pagi. Karena memang kan kalau misalkan kita nggak tanyain pengantinnya pengennya apa, kita kadang nggak sesuai sama yang dipengenin pengantin. Cuman kita tetap lihat kalau misalkan look makeup itu cocok atau enggak sama pengantinnya, atau mungkin look makeup itu kira-kira masih ngetren nggak ya gitu. Nah kita selalu kasih masukan yang terbaik sih. Karena kan untuk inti dari makeup sendiri kan menutupi kekurangan, menonjolkan kelebihan kan. Bagaimana kita membuat si pengantin itu auranya keluar. Tentu bukan hanya makeup aja sih Kak. Yang paling penting juga gimana kita bikin mood pengantinnya bagus gitu. Makanya kalau mungkin pengantin-pengantin aku di luar sana nih ya, kalau misalkan tahu aku nih pasti aku cerewet banget Kak. Sampai aku tuh tanyain hampir semuanya, karena apa? Mengurangi rasa deg-degan di hari H. Pasti aku ngobrol, nanya kenalnya dari mana Kak, berapa bersaudara. Makanya hampir kayak mungkin histori pengantin-pengantin aku tuh aku sampai tahu dan hafal. Kayak mungkin ada yang pernah kuliah di, aku kan asli orang Malang, ada yang kuliah di Malang, kita ngobrol soal itu, ngobrol apapun sih aku rasa itu perlu sih Kak untuk menjalin engage yang baik dengan klien. Itu penting banget biar klien nyaman sama kita. Jadi kalau untuk request itu aku boleh dan bisa sih Kak, dan beberapa juga ada yang terpenting masih dalam batasannya. Seperti itu sih, karena kan kita kalau mau booking MUA, kalau request MUA orang lain pasti dia udah tahu dong looknya yang bakal gambaran umumnya seperti apa dari MUA itu. Kan nggak mungkin juga mau booking kita tapi looknya MUA lain. Dan sejauh ini belum ada sih alhamdulillah Kak yang seperti itu. Paling nanti requestnya mungkin yang lipstiknya mau ombre atau dan lain-lain, dan berapa itu masih aman. Oke, siap. Kebetulan juga nih tim dari Observe sudah ya sedikit banyaknya merangkum ya kegiatan-kegiatan Kak Mahardika, Kak Yudi ini. Jadi kita boleh lihat atau saksikan bersama dulu ya untuk teman-teman di luar sana. Yuk. LT Pro
Professional Makeup Art bersama juga Mahardika MUA. Boleh dong tepuk tangannya. Langsung kita panggil, inilah dia Mahardika Professional Makeup Art. Catch the sun tan on the roof of the yacht. A penthouse elevator, take us up to the top. In my sweaty jacket, always bringing the magic. I got the top pulled down in my automatic. You know my everyday life may sound dramatic, but when you got it like this, gotta make it a habit. Kalau dibilang orang yang paling berjasa untuk saya di bidang makeup artist ini karena memang Parodi sendiri awal pertama ketemu waktu SMK yang memang banyak memberikan arahan dan masukan. Hari ini bisa satu panggung berkolaborasi bersama sang Master Suhu itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri pastinya. Iya, pastinya. Bersama Parodi. Terima kasih Parodi, tepuk tangan boleh dong untuk Parodi. Oke, luar biasa. Tadi kita sudah melihat media sosialnya Mahardika ya, luar biasa. Followersnya 46.700. Thank you. Itu 1.234 kali lipatnya followers Ramasya. Masya Allah. Oke, luar biasa. Tadi biar teman-teman juga tahu kegiatan dari Mahardika. Oke, Kak Yudi, aku mau nanya nih, sedikit flashback. Dulu pertama kali Mahardika ini ada berapa orang? Mahardika ini ada berapa orang? Ya. Kalau sekarang kayaknya udah nggak kehitung ya Kak ya. Luar Aduh, biasa. tapi bukan sombong juga nih. Ya, Cuman masih bisa lah dihitung. Mungkin sekian 450 juta orang. Enggak juga sih. Mahardika awalnya itu pasti sendiri aku. Ya. Tapi pastinya kita kan di dunia ini perweddingan ya. Maksudnya itu pasti kita butuh tim juga untuk sukses sampai sekarang itu bukan karena satu orang. Ya. Gitu. Jadi kalau untuk awalnya itu aku 1, 2, akhirnya nambah lagi. Untuk tim makeup sendiri sekarang udah belasan orang. 16 sampai 17 orang tim makeup aku. Gitu. Jadi kalau untuk awalnya itu 1. Nah ini orangnya hadir di sini, Mbak Rika. Itu aku inget banget Kak. Aku awalnya itu kenal sama Mbak Rika itu tim pertama aku ya untuk make up. Kelihatan Awal-awal ya. itu aku ajak karena aku dulu ada beauty class. Kenal sama Mbak Rika, terus kebetulan Mbak Rika mau join private class sama aku. Terus pas aku cek juga Mbak Rika orangnya humble, orangnya enak juga untuk koordinasi. Dan menurut aku di dunia wedding ini kita harus bisa menjadi berbagai macam karakter Kak. Karena kita kan menemukan orang itu dari bermacam-macam karakter. Jadi kalau kita sesuai dengan ego kita yang kayak gitu-gitu aja, kita nggak akan bisa dong menangani orang yang lainnya A, B, C itu pemikirannya, terus cara ngomongnya dia, harusnya gimana, harus kita bisa menempatkan kita dengan cocoknya karakter orang ini seperti apa, kita responnya seperti apa gitu. Dan aku lihatnya sih untuk Mbak Rika ini bisa lah bantu aku. Terus juga dulu masih inget banget pertama kali private, itu ya makeupnya nggak sebagus sekarang lah, tapi keren banget semangatnya tim aku Mbak Rika ini. Mbak Rika yang mana Ini sih? Mbak Nanti Rika. editor fotonya di sini ya, muncul ya. Fotonya di sini nih. Ting. Terus akhirnya nambah lagi tim aku jadi 2, 3, 4, 8, 10 sampai sekarang akhirnya 16. Untuk tim make up ya. Di luar sama tim galeri aku, di luar sama tim dekor. henna, attire, dekor dan Luar lain-lain. biasa. Oke, Kak Yudi, tadi sebelum kita tag, Kak Yudi kan bikin story ya di Instagram ya. Iya. Ini ada pertanyaan dari followersnya Kak Boleh. Yudi nih. Siap. Boleh? Tim? Oke nih. Pertanyaannya. Pertama dari Kak Endah _A_makeup. Ya. Mau jadi tim Kadika? Tim Kak Dika, bisa nggak? Tim apanya nih? Tim apa Dekornya? tuh? Nggak jelasin sih, tapi kayaknya mungkin tim make up-nya kali ya, karena Ah, Endah iya. make up nih. Oh, tuh luar Oke, biasa Kak Yudi. siap. Nanti kalau untuk jadi sebenarnya gini Kak, untuk tim make up aku tuh gimana ya Kak? Banyak banget itu yang jujur ya, banyak banget yang DM pengen jadi tim make up tuh kayak gimana sih? Aku juga bingung gimana ngejelasinnya gitu kan. Karena aku rasa tim make up itu yang bisa klop sama aku sih Kak.
Iya. Dan itu kan susah ya nyari yang klop sama aku. Jadi untuk tim makeup aku pun itu memang banyaknya dari kalangan alumni yang udah private sama aku. Oke. Cuman banyak juga yang teman-teman aku juga aku rekrut jadi tim aku. Jadi aku tuh dulu beberapa sebelum merintis kan bareng-bareng ya, yuk bantuin aku make up, kita saling support sih Kak. Itu juga bagian dari tim aku juga. Jadi kalau misalkan mau jadi tim Mardika harus siap di ospek ya. Sama tim-tim lama nih. Harus kuat mental, takutnya yang mau jadi tim Mahardika tapi mentalnya mental tempe yang cuman itu mah buang jauh-jauh lah ya kayak gitu ya. Harus yang mentalnya kuat, harus kita kan di dunia wedding perlu tekanan. Harus kita jadi mentalnya yang harus kuat menghadapi tekanan dan hadangan apapun. Gitu. Tapi itu membuat tim-tim aku sekarang jadi keren-keren sih Kak. Dengan pengalaman dan arahan aku, tim aku jadi bisa semuanya dan bisa ternyata kayak gini kita menghadapi di lapangan tuh seperti ini. Lanjut kita akhirnya mereka belajar dari pengalaman karena pengalaman itu susah banget kan Kak. Nggak bisa dibeli dengan nilai atau materi apapun pengalaman itu. Jadi pengalaman itu adalah guru terbaik yang bisa jadiin aku dan tim aku mungkin bisa sampai sekarang. Mereka udah keren-keren juga sih Kak. Luar biasa. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaannya? Iya nih ada lagi nih. Boleh. Dari Putri.Indah, mau booking kakak harus dari kapan Kak? Nah, ini kan Mahardika, profesional makeup artist nih, luar biasa padatnya ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau mau booking menggunakan jasa Mahardika dari Hamin berapa bulan? Kalau untuk batasannya Hamin berapa bulan, menurut aku nggak ada batasannya sih Kak. Yeah. Mau booking sekarang untuk acara tahun depan boleh. Atau mau booking sekarang untuk acara 2 tahun ke depan juga boleh. Yang terpenting, kalau misalkan kita sudah fix nih, udah ada tanggal atau udah kelihatan hilal bulannya, atau mungkin rencana kapan-kapannya, itu menurut aku segera booking sih Kak. Karena memang makeup ini sama kayak vendor-vendor lain ya. Kalau misalkan nggak cocok, mungkin bisa dapet jam makeup lebih pagi. Betul. Atau enggak, mungkin kalau dia satunya mungkin aku udah di Cilegon nih, yang mau booking di Tangerang. Nah itu nggak bisa Kak. Karena memang kalau misalkan dari jauh-jauh hari misalkan udah booking di Cilegon, satunya mungkin jauh. Nah aku juga lihat dulu nih jaraknya kekejar nggak ya, kira-kira akadnya jam berapa, kita harus OTW jam berapa, prepare jam berapa. Jadi kita harus manage itu juga sih Kak. Jadi kalau misalkan untuk idealnya sih biasanya pembookingan itu mau Hamin 1 tahun, 8 bulan, 7 bulan, 6 bulan, 4 bulan lah ya. Menurut aku sih kalau untuk Hamin 3 bulan atau 2 bulan itu udah mepet banget sih Kak. Itu udah mepet banget. Jadi harus dari jauh-jauh Hamin hari. 1 tahun. Iya. Jadi yang mau nikah tahun 2025, 2024 udah harus booking. Next, ada lagi pertanyaannya? Masih ada nih, mungkin 1 kali lagi ya. Boleh. Saya sendiri nih. Wah. Oke, laki-laki boleh nggak sih jadi tim di make up kakak? Laki-laki boleh nggak sih jadi makeup artis lah ya gitu. Apalagi masuk ke timnya Mahardika. Boleh apa enggak? Boleh. Jawabannya boleh. Karena memang gini, aku juga laki-laki kan Kak. Iya, betul. Jadi kalau misalkan kita di makeup itu nggak membatasi harus perempuan, harus umur berapa. Tim aku ada yang ibu-ibu, yang anaknya udah gede-gede, ada ibu-ibu. Ada juga yang seumuran aku, ada juga yang di bawah aku. Ada juga yang ibu-ibu anak 3, ibu-ibu anak 4 ada ya. Jadi untuk tim kita juga, aku ada yang anak SMA itu cowok, aku punya tim 1. Kalau misalkan teman-teman tahu, namanya Ardiansyah Makeup, itu masih SMA, umur 18 tahun, itu tim aku cowok satu-satunya. Sejauh ini baru 1. Tapi kalau misalkan untuk tim cowok, kita boleh, kita nggak membatasi kok. Soalnya siapa aja. Ya, Bapak Naib yang pertama tadi muncul, Iya. mau juga dia. Boleh. Boleh ya. Sampingan ya, selain jadi Naib, jadi makeup dulu nanti terus nikahin orang ya, sampingan. Oke, Kak Yudi, ini di tengah kesibukan Kak Yudi, cara membagi waktu kalau kata anak sekarang nih healing ya, gitu kan. Sempat nggak buat ngilangin penat dari pekerjaan, terus biasanya punya impian kemana sih liburannya? Gitu. Kalau untuk healing pastinya ya Kak, hampir kayaknya setiap detik, setiap waktu aku ngerasa kalau misalkan aduh pengen deh jalan-jalan kemana itu pasti ya. Karena kita kan namanya kerjaan, kadang kita ngerasa nggak selamanya enjoy, pasti titik jenuhnya, titik capeknya itu ada. Cuman tetap ya kita ingat sama kebutuhan kita sehari-hari, kita juga butuh
misalkan kita mau jalan-jalan, kita juga butuh dana, butuh cuan, istilahnya kan butuh cuan nih untuk kita jalan-jalan, healing. Jadi harus semangat sih. Kalau untuk aku jalan-jalan, pasti terbenak itu pengennya sih kita, karena untuk dari di Indonesia sih udah beberapa kali juga ya Kak, aku keluar kota, bukan sombong ya, cuman memang untuk ke Makassar aku pernah ikut lomba. Terus ke Batam aku pernah, ke Lombok aku pernah, dan itu secara gratis dari pemerintah. Waktu itu ikut lomba dari pemerintah juga, perwakilan dari Provinsi Banten juga kebetulan. Jadi mungkin aku sekarang lebih pengennya ke luar negeri ya Kak. Jadi kemarin aku udah sempet ke luar negeri juga, ke Singapura ya, walaupun deket kan kita ngerasain ya vibes-nya luar negeri kayak gimana. Mungkin next mau ke Jepang. Amin. Mungkin atau ke Eropa, boleh lah ya. Atau mungkin yang deket dulu Thailand, aku penasaran juga. Karena aku juga suka juga sih Kak untuk kulturnya dari Thailand. Kayaknya seru banget nih, sawadikap, sawadikap. Jepang ya? Akun Kap. Saya ke Jepang ya, saya mau ketemu Batosai di sana. Oh gitu. Kalau aku sih lebih, akhir-akhir ini emang pengen banget ke Thailand sih Kak. Tapi aku pengen ke Thailand tuh aku kayaknya harus lancar dulu deh bahasa Thailandnya. Karena logatnya itu lucu gitu, logatnya keren aja gitu. Ngeliatnya kayak, ไอตอนสุขภาพดีไม่ทำรอป่วยก่อนค่อยทำแล้วพอเวลาเป็นมีชีวิตอยู่ไม่ยอมทำไปรอให้ตายแล้วให้คนอื่นทำให้ อันนี้เป็นทฤษฎีที่สวนกับทฤษฎีของหลักการ เราต้องรับผิดชอบตัวเรา Biasanya kalau gitu suka ajak-ajak vendor nggak sih? gitu. Kalau ajak-ajak, gimana ya? Pasti diajak lah beberapa vendor nanti ya. Doain aja semoga rezekinya tidak terduga, tahu-tahu datang dari langit ya. Sekoper isinya 5M, semuanya aku ajak deh. Iya, luar biasa. Masya Semoga Allah. tercapai ya. Amin. Oke. Kalau boleh membanggakan diri sendiri nih, bukannya sombong. Apa yang dibanggakan dari seorang Yudi atau Mahardika makeup profesional gitu kan? Apa yang paling bisa dibanggakan? Apa ya Kak yang mesti dibanggakan? Aku rasa untuk di dunia ini sih mungkin aku rasa nggak ada yang perlu dibanggakan ya, karena semuanya hanyalah titipan. Aku merasa gini, kadang suka sedih juga kita membahas yang tim juga, membahas tentang apa yang kita jalani saat ini, membahas tentang apa yang kita jalani beberapa belakangan waktu ke belakang gitu. Kita ngerasa kalau misalkan semuanya itu ya udah, mungkin momen-momen yang indah yang akan terkenang gitu. Kalau misalkan membanggakan diri, kita hanyalah manusia biasa yang dibandingkan sama yang Tuhan menciptakan tuh kita jauh banget gitu kan. Kalau untuk aku sendiri mungkin ya bersyukurnya di 21 tahun ini aku bisa, kayaknya mau part 2 deh ini nangisnya. Aku bisa mungkin aku membuktikan stigma-stigma negatif mengenai makeup artis untuk laki-laki gitu kan. Karena kita sisi positifnya, kalau misalkan banyak banget, kita yang penting kan kita positifnya ya Kak. Kita nggak merujuk ke negatif-negatif karena niat kita memang yang positif gitu, apapun itu gitu kan. Kalau untuk sekarang akhirnya aku 21 tahun, mungkin 21 tahun orang lain nggak Jadi apa? ya, 21 tahun yang lain mungkin ngapain ya. Kalau aku udah bisa cari duit sendiri, alhamdulillah udah bisa kebeli yang apa yang aku inginkan. Aku bisa dikit-dikit membenahi. Memang untuk aku sendiri kan Kak, latar belakangnya dari keluarga yang broken home. Broken home itu kita nggak selalu tentang yang negatif, yang kayak narkoba, seks bebas, dan lain-lain gitu kan. Kita bisa membuktikan kalau misalnya kita tanpa support system, kita tanpa arahan gitu, kita masih bisa memberikan yang positif kok di luar sana. Dan itu juga sempat aku bawa campaign itu ya. Waktu itu aku ada apresiasi siswa berprestasi Kak. Waktu aku SMK, waktu itu kebetulan aku jadi ceritanya aku pernah lomba waktu itu floristry SMK di Lombok, dan alhamdulillah juara 2 tingkat nasional. Itu juga aku kaget ya, bisa juara 2. Akhirnya dari provinsi itu nunjuk untuk kandidat Banten buat perwakilan apresiasi siswa berprestasi. Jadi ceritanya kita di karantina lagi, apa yang mau kita bawa nih, kayak
advokasi mungkin yang kita bisa berprestasi. Nah, aku bikin latar belakang aku memang Broken Home itu, dan aku waktu itu juga karena memang kita sosial media ya, di era zaman sekarang ini sosial media itu berkembang pesat banget gitu kan. Kalau kita nggak memanfaatkan dengan sebaik mungkin, mungkin kita nggak akan bisa maju gitu kan. Aku promo ini tuh juga campaign aku tentang itu, sosial media. Akhirnya aku waktu itu jadi duta anti hoax 2018. Nanti ada fotonya nih di sini nih. Nah, kalau mau itu. lihat di sini. Luar biasa ya Kak Waktu Yudi itu ini. aku disematin pin sama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia waktu itu masih Bapak Muhadjir Effendi. Bapak, terima kasih banyak. Waktu itu di Saya suka Jakarta. sekali Kak Yudi ini sombongnya halus sekali. Iya, itu suatu yang patut aku syukuri juga sih Kak, karena nggak nyangka juga bisa jadi duta anti hoax juga. Waktu itu acara di Jakarta dan ketemu banyak teman-teman di seluruh Indonesia sih. Itu yang pengalaman juga yang aku rasa aku ini bisa bertahan tanpa mendengarkan omongan-omongan yang negatif. Kita bisa membuktikan yang positif itu tetap ada, dan kita selalu memberikan yang terbaik kapanpun, dimanapun, dan sama siapapun. Betul. Itu sih Kak dari aku. Oke, Kak Yudi, kita kembali lagi ke perihal calon pengantin. Siap. Ada tips nggak buat calon pengantin tadi, baiknya seperti apa kalau mau di make up? Kan biasanya MUA punya tips-tips nih buat para pengantin. Dari Kak Yudi, tipsnya untuk para catin apa sih? Boleh dong. Tipsnya untuk para calon pengantin, setiap MUA pasti udah punya beda-beda ya Kak, pegangan tips atau pegangan arahan untuk para calon pengantin gitu kan. Harus kayak gimana. Kalau aku sendiri sih lebih tipsnya untuk pertama mungkin pembokingan atau pemilih MUA kali ya. Karena tadi yang dibilang sama Kak Ewa itu betul banget, kalau untuk MUA itu sangat berpengaruh di hari H. Selain untuk menaikkan mood kan kita harus cocok-cocokan juga nih, MUA-nya maunya siapa. Jadi itu pilihan pertama. Kalau aku sendiri sih Kak, di dalam kehidupan aku, ketika aku dihadapkan dengan sebuah pilihan yang pertama yang dari hati itu menurut aku pilihan yang paling terbaik. Iya. Menurut aku ya. Iya. Memilih apapun itu, kayak misalkan kita mau, bingung nih, kita mau milih maunya siapa atau siapa nih vendornya. Misalkan kita dari awal tuh udah klopnya sama ini, mungkin ngeliat sosial medianya, atau mungkin ngeliat pas saudaranya nikah, atau mungkin pas temennya nikah dia jadi bridesmaid, atau mungkin pas tetangganya. Nah pas lihat nih dari awal, pertama kali ngeliat nih udah cocok nih. Nah menurut aku sih itu yang pilihan paling utama sih Kak. Pilihan paling pertama itu pilihan yang paling tepat menurut aku. Karena kita pakai hati, kita pakai pilihan itu bukan sekedar kita lihat dari mata, tapi kita tahu dia itu seperti apa. Menurut aku sih kayak gitu. Kita lihat juga di sosial medianya seperti apa, karakter kita seperti apa, dan kita tuh biasanya bisa menilai mungkin kita tuh pengennya di service seperti apa, sama muanya atau sama vendornya seperti apa. Nah itu sih menentukan itu juga penting ya Kak ya. Memilihnya. Jadi kita harus tahu kira-kira mana nih yang cocok sama kita looknya, mana nih yang kita cocok nih looknya sama yang kita mau gitu kan. Terus untuk selanjutnya sih tips-tipsnya paling setelah memilih pasti kita juga tahu kan Kak, memilih itu dalam dari berdasarkan apa. Pertama mungkin makeupnya bagus nih, aku suka looknya, aku suka, cocok sama aku. Kedua attire-nya atau baju-bajunya cocok nih, kalau misalkan muanya sepaketan sama attire ya cocok juga. Misalkan mau adat ini ada, mau gaun ini ada, warna ini ada, lengkap. Itu kan seneng juga ya kayak pengantin, makanya itu yang aku terapkan juga sih di Mahardika Wedding biar banyak pilihan. Itu yang kedua. Mungkin yang ketiga, mungkin personality dari muanya itu. Misalkan kita pengen muanya yang welcome, muanya yang ramah, friendly, yang komunikatif, jujur. Kayaknya ini aku sendiri itu memang harus pengen ketemu sama pengantinnya minimal 1 kali. Ketika fitting atau mungkin ketika konsul di galeri aku ketemu. Jadi aku bisa ngebaca karakter klien itu seperti apa Kak. Jadi di hari H aku bisa menyesuaikan karakter aku dengan karakter kliennya. Itu kalau aku sih gitu sih Kak. Jadi aku harus ketemu kliennya ini seperti apa nih gitu. Itu komunikasi, kita membangun engagement dengan klien itu memang penting banget. Betul. Menurut aku itu. Kan kadang kita ngelihat nggak mau lah muanya jutek banget, muanya ini banget, muanya itu banget gitu kan. Nah, aku nggak mau sih Kak. Kita kalau misalkan pengantin dapet yang make up-nya bagus, orangnya ramah, banyak pilihan, antar itu kan kayak rezeki banget nggak sih Kak?
luar biasa sekali, informatif sekali semua dari Kak Yudi, Mahardika Makeup profesional artis ya gitu kan. Terakhir Kak Yudi, monggo dipromosikan Instagramnya atau media sosialnya atau kontak personnya harus kemana? Silakan. Untuk aku sendiri lebih aktifnya sekarang di Instagram ya Kak ya. Mungkin teman-teman bisa add atau follow Instagram aku @mahardika. atau _mua. mahardika.mua itu untuk official Instagram aku. Untuk portofolio makeup ada di sana. Sebenarnya kita juga ada dekor attire juga sih Kak. Itu semua tercantum di bio aku sih. Nanti Ada kalian semua bisa di sana silaturahmi ya? satu-satu juga boleh ya. Ya. Gitu. Nanti bisa lihat nih portofolio aku seperti apa. Untuk attire juga aku cantumin untuk Instagram attire aku di bio aku. Terus untuk info-info lainnya biasanya kita juga bisa buka question answer juga, question box gitu di Instastory atau mungkin sharing-sharing tentang gimana sih konsep pernikahan, konsep mua atau attire, paketan dan lain-lain, itu bisa juga. Dan aku juga bisa kok Kak kerjasama sama vendor-vendor semuanya yang mau kerjasama untuk makeup attire sama aku juga boleh. Siap. Iya. Luar biasa, 21 tahun, struggle, MUA pria yang sudah diakui dengan followers 46,7. Wow. Gitu kan? Ya Ini nggak mudah dia. banget ya itu. Siap, ini dia Masya Allah. mahardika.mua. Kak Yudi, terima kasih waktunya. Terima kasih banyak Kak Ewa Siap. atas undangannya. Sama-sama. Senang banget bisa diundang untuk sharing-sharing semua di sini bersama Orsef dan Rama Chef. Nah, untuk teman-teman di luar sana nih yang mau siapa lagi nih datangin vendornya ke aku, mau dari WO boleh, dari fotografer boleh, kirimin aja DM di kita di IG kita Ramasya Production. Nanti kita akan coba datangkan bintang tamu, datangkan vendor-vendor yang bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Kembali lagi di Observe. Dadah.